Shalom anak-anak remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Senang kembali kita boleh bertemu walaupun secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam saat teduh. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi namamu yang maha tinggi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik kepada setiap kami, anak-anak remaja pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan boleh memuji Tuhan, berdoa, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya iman kami semakin bertumbuh walaupun kami mendengarkan firman Tuhan secara online. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, mari kita dengan semangat memuji Tuhan dengan lagu Layak Dipuji dan Disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Katakan Hosana. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu pujian Mata Hatiku. Engkaulah mata hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tanganmu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu. Takkan ku takut, bersamamu Bapa, pelita
aku dapat melihat perbuatan tangan-Mu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu. Tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja yang luar biasa. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah kita masing-masing ya. Lause berharap kita semua masih dalam keadaan semangat ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita mau merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya Lause mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap kami, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tumbuh di dalam hati kami, boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami Bapa. Kami rindu Tuhan Kau yang terus menolong kami supaya kami boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang sampai kepada kita. Temanya adalah tentang kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Berbicara tentang kebahagiaan, Lause yakin semua orang pasti ingin hidup bahagia, ya kan? Remaja-remaja di sini pun pasti ingin hidupnya bahagia. Siapa yang ingin hidupnya tidak bahagia? Ada? Tidak ada, ya kan? Nah, siapa yang di sini ingin hidupnya lebih baik? Bisa setiap hari merasa sukacita, damai, sejahtera. Ada yang mau hidupnya seperti itu? Pasti semua mau, termasuk juga Lause mau. Nah, tapi seringkali konsep bahagia kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang mungkin dia merasa bahagia ketika dia punya uang jajan yang banyak ya. Biasa kita dikasih uang 10.000 uang jajan setiap hari, tiba-tiba mama kita kasih 50.000 setiap hari. Wah, senang gak? Wah, pasti senang. Bahagia gak? Bahagia. Ya, ada yang mungkin bahagia itu kalau misal punya barang baru, ya, handphone baru misalnya, atau punya laptop baru, atau punya apa lagi? Punya sesuatu yang baru, ya. Pasti kita senang, entah pakaian baru, sepatu baru mungkin ya. Pasti kita merasa bahagia. Apalagi yang bisa membuat kita bahagia? Kalau misalnya saya mempunyai wajah yang ganteng, saya bahagia loh Lause. Atau oh, saya punya wajah yang cantik, saya merasa bahagia, ya. Atau mungkin orang ada yang juga merasa bahagia kalau dia ranking 1, punya prestasi yang baik, ya. Dia punya ranking bisa 3 besar. Dia bahagia, bahagia. Dia bangga, bangga, ya. Apalagi yang bisa membuat orang bahagia? Masih banyak lagi ya. Kalau misalkan dia terkenal, ya, dia punya prestasi, terkenal, diundang oleh Bapak Jokowi misalnya, ya, ke Istana Negara karena punya suara yang baik misalnya, atau kita pinter dalam hal sains misalnya, lomba dan kita menang. Wah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, jadi ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Tetapi pertanyaannya, apakah itu kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sempurna, yang sejati, yang abadi? Ya, di dalam dunia ini banyak sekali kebahagiaan yang hanya sementara saja. Kalau wajah kita gak cantik lagi, saya gak jadi bahagia. Kalau prestasi saya menurun, saya menjadi tidak bahagia.
Apalagi kalau uang jajan saya nggak ada, saya jadi tidak bahagia ya. Kalau barang saya nggak ada yang baru, saya tidak bahagia. Jadi semua ukurannya adalah sementara. Nah, kita mau belajar apa kebahagiaan yang sesungguhnya berdasarkan satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca ya. Pada pagi hari ini kita mau baca Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti ya. Yesaya 48 ayat 18. Di sini ada satu tips yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel pada waktu itu ya. Nah, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Perintah siapa? Perintah Allah. Seorang yang memperhatikan perintah Allah, apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Yang pertama adalah maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wah, luar biasa ya. Kalau saya memperhatikan perintah Tuhan, kalau saya melakukan perintah Tuhan dalam hidup saya, kalau saya setia kepada janji-janji Allah di dalam firman Tuhan, maka saya akan mendapatkan satu, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah rasa damai yang tidak bisa berubah ketika kondisi berubah. Ya, seperti apa? Seperti sungai yang tidak pernah kering. Wah, itu satu hal yang luar biasa ya. Allah memberikan damai itu seperti sungai. Selalu ada damai. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu uang jajan gak ada, baik handphone lagi rusak mungkin, baik baju lagi gak ada yang baru, prestasi lagi merosot, tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, maka damai sejahtera itulah yang selalu memberikan sukacita dalam hidup kita ya. Jadi ukuran sukacita, ukuran damai sejahtera bukan apa yang dunia berikan, tetapi apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itulah kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, Tuhan katakan apa di sini? Ketika kita memperhatikan perintah-perintahku, perintah-perintah Allah, maka kebahagiaan. Tadi yang pertama, damai sejahtera. Yang kedua, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Gelombang laut. Nah, pasti anak-anak remaja di sini pernah main ke pantai ya. Kalau kita memperhatikan apa? Gelombang-gelombang laut, ombak-ombak yang datang silih berganti. Seperti itulah kebahagiaan kita itu akan terus berlimpah dalam hidup kita ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi dia tidak pernah berhenti, selalu ombak itu datang. Pernah lihat ombak yang misalnya laut yang gak ada ombaknya sama sekali? Mungkin ada tapi jarang sekali. Pada umumnya laut pasti punya ombak yang tidak pernah berhenti untuk datang ke pantai setiap hari, setiap detik malah ya. Nah, begitulah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Jadi begitu penting kita anak-anak remaja pada saat ini dalam kehidupan kita apa? Memperhatikan firman Tuhan. Banyak waktu kita yang Tuhan berikan 1 kali 24 jam Tuhan berikan bagi kita. Berapa banyak yang kita berikan waktu kita untuk Tuhan? Ya, seringkali mungkin malah jarang kita berikan waktu kita untuk memperhatikan firman Tuhan. Tetapi hari ini Lause mengingatkan kembali kepada kita, baiklah kita menggunakan waktu kita untuk memperhatikan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita daring setiap hari online dari rumah,
Waktu kita seringkali mungkin digunakan untuk main game ya, untuk nonton-nonton yang tidak perlu, untuk mengerjakan hal-hal yang tidak perlu ya. Kalau kita masih diberikan waktu hari ini, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih diberikan kemampuan untuk berjalan, membaca, mengingat, berpikir, melakukan setiap aktivitas kita dengan baik, marilah kita juga memberikan waktu kita juga untuk memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pesan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Jadi tetap semangat ya, meskipun mungkin sekarang jarang kita jumpa di gereja dengan teman-teman yang lain ya, tetapi janganlah kita menjadi suam-suam kuku di dalam kita mengikut Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat ini, tetapi kami tetap rindu Bapa. Kami boleh mengasihi Tuhan dalam hidup kami boleh memberikan waktu kami untuk memperhatikan setiap firman-Mu, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu hidup kami boleh diberkati Tuhan dengan damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati, bukan lewat dunia ini tetapi melalui Engkau saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya, amin. Teman-teman, kita bersyukur sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar pada pagi hari ini boleh kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah online kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Remaja dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.